Rap Show kali ini sangat berbeda karena kedatangan satu band. Biasanya cuma satu orang gitu kan, tapi ini seband datang. Dan ini adalah band yang dari 2005 sebenarnya gue sudah dengar namanya, bahkan sempat lihat juga waktu main di pensi. Dan ternyata album pertamanya itu rilis tahun 2008, jadi barengan sama The Massive. Tapi bedanya adalah kalau The Massive itu personalnya masih sama, berlima, nggak pernah ganti-ganti. Tapi yang ini banyak transfer masuk ya, keluar masuk ya, kayak klub bola. Kayak klub bola, jadi transfer dari klub ini ke klub ini gitu. Namanya dulu penyebutannya sih Killing Me Inside ya. Tapi sekarang dibikin lebih milenial. Kills. Asik. Karena kalau anak sekarang ngomong santai jadi Sans. Asik. Jadi sekarang penyebutannya Kills. Ya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Ada Kills di sini. Ini sebuah kehormatan buat Rap Show nih teman-teman. Makasih ya. Sama-sama. Karena sudah nyempetin waktu di tengah kesibukan. Kalian juga lagi promo single baru yang judulnya 6. Gue udah dengerin juga lagunya. Soundnya gue suka banget. Amin. Thank you. Lebih terdengar modern rock kalau menurut gue sih. Siap. Dan suara vokalis yang baru juga keren. Thank you, Mas. thank you Mas. Tapi sebelumnya gue pengen tahu namanya masing-masing dulu. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi. Dari sebelah kiri kayaknya, kalau sebelah kanan orang semua tahu. Karena ininya suhunya yang dari awal nggak pernah Ya, betul. Dedengkot ya. ditengkot. Gue Ari di bass. Gua Ical di vokal. Gue Gama, gue di drum. Jasabat gitar. Dan inilah dia, Kills. Tepuk tangan buat Kills. Wow. Beranggotakan 4 berarti ya? 4 orang ya? Iya. Kok di sini 3 orang tulisannya? Ini berarti Wah, salah tuh. salah ngambil info dari Google ya? Yang awal. Wah, salah ketik itu berarti. Dari IG aja. Lebih update. Nah, ini yang jadi pertanyaan, sebenarnya Killing Me Inside sama Kills itu sama nggak? Maksudnya band yang sama atau enggak gitu? Sebenarnya sih dari manajer. Siapa yang jawab dulu? Loh, saya. Saya yang jawab. Ya, bebas. Sebenarnya sih memang ganti nama sih, tapi bahwa tim di dalamnya, tim manajemen di dalamnya, player juga di dalamnya ini player ya, Killing Me Inside yang dilengkapi vokalis baru. Jadi berhubung vokalis itu posisinya krusial, Ya. karena juga penentu lagu-lagu juga, terus memang saat yang tepat kembali untuk rebranding. Setelah sekian kali rebranding, ini yang kali ini sekalian sama namanya kayaknya jadi saat yang tepat. Jadi benar-benar ini sudah di-declare bahwa ini adalah Kills, band yang baru, Ya. band baru. Jadi berbeda dengan Killing Me Inside berarti ya? Atau gimana? Killing Me Inside, iya sih bisa dibilang kita pengen totally dari bahkan warna musiknya juga. Oke. Ada pembaharuan. Berarti memang ini kalian sudah menyebut ini adalah dengan merek yang baru ya? Yes. Kills. Gitu. Yes. Mudah-mudahan nggak ada ganti personil lagi berarti. Amin. Bang Rian pengen mencontoh belajar dari Karena memang saya kan juga pemain band juga dan berteman dengan 4 orang yang lain yang punya pemikiran yang beda-beda ya. Betul. Kalau berantem sih ya sering juga sih berantem. Siap, oke. Tapi memang ketika membuat sebuah band tuh yang penting adalah gimana kita bisa saling mengerti, saling menyatukan visi dan misi, itu yang paling penting kan. Dan ya gue harap sih, karena gue lihat dari singlenya kemarin 6 itu cukup, menurut gue sih cukup kuat ya, hooknya banyak. Dan gue juga suka vokalnya Ical, keren. Dan kalau dilihat dari cara membuat lagu kayaknya beda ya. Iya, Dari iya, yang betul. sebelumnya. Itu kemarin Dari yang mana nih? Dari yang sekarang dari yang banyak letter. Oke, dari yang Killing Me Inside deh. Dari yang Killing Me pas cukup beda kayaknya. Iya sih, kalau Killing Me Inside album 1 sampai album 1 tuh
biasanya dimulai dari musiknya duluan malah. Ya. Jadi gue mulai duluan, terus sampai album begitu ada Rudai, gue kebantu kompos musiknya karena dia juga nge-kompos musik. Ya. Terus akhirnya di formasi yang sekarang, gue juga kaget juga sebenarnya sih begitu Ical sampai ke Jakarta nih, memang kemampuannya untuk wah ya udah nice gitu loh, udah nyambung duluan, seleranya juga kita mirip-mirip, sampai akhirnya ketika jadi lagu pun langsung setuju, wah ini nih gitu. Beda-beda sih memang idenya dari Ical melihat situasi semua ini, dan musiknya Ical juga kayaknya mempelajari juga deh, yang lagi Ari suka, Gama suka, dan saya juga. Udah gampang banget tektoknya, cepet. Berapa lama tuh? Berapa ya kemarin ya? 3 hari. 3 harian sih. Iya sih, cepet banget. Soalnya gue Iya. udah bawa ide itu, Oke. udah kepikiran duluan gitu, dengan intonasi vokalnya, nadanya udah dapet. Jadi saat pengerjaan lagu itu memang dikerjakan berempat berarti ya? Enggak, Notasinya? awalnya malah Ical duluan, idenya sama Ari ya. Oke. Silakan. Jadi draftnya dibikin sama Ical, Ari, Ah. terus proses pre-productionnya di gua Oke. yang ngerjain. Ya udah. Terakhir kali langsung Langsung gue gua terima perkuat WhatsApp, kabar. wah gila yang ini nih. Ini coba belakangnya agak yang disimpan dulu Ah. nih, sabar nih, karena ada Jadi- part-part yang di cut sedikit. Kita kasih porsinya nih, isiin gitar. Iya. Oke. Jadi yang menjadi music producer di single kemarin siapa? Bareng-bareng? Enggak sih, fokusnya udah jadi musiknya duluan Oh. sini, anak-anak bertiga nih. Oke. Gama sih kalau bisa. Musiknya ya, iya. Produser iya Gama. Oh jadi yang mikirin bagannya, yang Tapi mikirin. bagan frame-nya Ical sih, wah gitu. Tolong selesaikan dulu nih kalian. Ya. Tolong kompak. Gitu. Oke. Berarti memang kerangkanya sudah dibentuk dulu Iya. sama Gama dan juga Ical. disempurnakan sama Ical. Iya. Ical. Lalu di Poles-poles. touch up lagi Ya. sama Ari dan Ari dan juga Ya. Yosapa. Oke. Wow, jujur memang gue dengernya juga sangat berbeda ya. Maksudnya beda banget sama lagu-lagu yang Kill Me Inside yang lama terutama. Iya. Karena kan kalau gue denger Kill Me Inside tuh emo banget gitu. Tapi yang kali ini agak beda. Apa yang mempengaruhi musik kalian di ketika kalian merekam lagu ini? Maksudnya yang kalian lagi dengerin apa saat itu? banyak sih ya referensinya Banyak Maksudnya soundnya dari mana atau mixingnya kalian punya patokannya siapa gitu? oh ya, di compare juga sama band-band kayak Yang kemarin lagi contohnya naik yang lagi hype-hype sekarang aja Ya. gitu. Contohnya? Kayak Don Broco, Oke. Issues. Bring Me The Horizon kayak gitu. iya sih. Referensi. Kebetulan cocok jadi Iya. pembaharuan yang gua rasa gua udah puas deh dari awal-awal tuh. Dan gue butuh sesuatu yang di luar kepala gue, dan ternyata sesuatu itu mereka juga paham lagi permainan gitar gue juga kayak apa, jadi gampang banget ngeblendnya gitu. Jadi pada akhirnya lo istirahat dulu deh. Iya maksudnya dan happy lagi. Iya. Gila ini sih gawat banget. Jadi kayak merefresh juga ya. Ya, Jadi ide-ide. ada hal yang baru lagi. Betul. Nah untuk Faisal, kan gue tahu lu kan punya band juga sebelumnya. Terus ada band satu apa? Personil lagi? Ari. Sunrise ya? Iya. Nah, ketika kalian membuat band ini, berarti ini bukan band project kan? Tapi memang benar-benar yang memang Utama. band utama ya? Iya. Berarti kalian sudah memilih untuk bersama Kills. Ya. Jadi udah keluar dari band yang sebelumnya berarti ya? Oh, kalau gue sih enggak. Kalau si Ari. Oh gitu. Gue jalanin 2 band. Oke. Tapi prioritas saat ini Iya. Kills. Oke. Nah itu juga banyak pertanyaan juga dari Ini baru netizen yang tersayang. Oh, siap. Oh, gitu ya? Bener juga ya, baru Gue dijawab. nggak pernah bales sih. Spesial buat The Rap Show. Terima kasih Kills. Jadi teman-teman yang nonton ini juga tahu bahwa ini adalah formasi fix ya Yes. dari Kills, dan memang ini adalah band baru, band dengan rasa baru, band dengan semangat baru. Ya mungkin karena banyak sekali yang mengira ini adalah Killing Me Inside. Jadi Killing Me Inside itu ya tinggal Josaphat aja terus keluar gitu. Yang lainnya
digantikan tadi. dengan ya, karena banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Jadi sekarang udah dilurusin kan. Sebenarnya kalau nyebutin Killing Inside itu soalnya emang terlalu banyak yang terlibat sih. Iya. Jadi nggak bisa dihilangkan 1-2 itu tuh kayaknya nggak bisa dihilangkan. Nyatanya sampai drummer pertama kita pun yang paling jarang kelihatan Ya. itu juga banyak terlibat dulu di Yang pembuatan lirik. Randy ya? Ya, banyak terlibat. Dan yang kalau nyebutin nama Killing Inside tuh nggak bisa sebagian sih. Jadi emang sebaiknya memang diputuskannya kalau yang ini ya memang Kilms. Kalau disebut Killing Inside tuh ya kalau bisa sih semuanya ya, nggak ada yang 1-2 yang nggak dilibatkan, semuanya gitu ceritanya Terlibat. begitu. Iya. Yes. Nah, berarti sudah clear ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Terutama kemarin gue sempat upload foto juga di Instagram dan di The Rap Show. Pertanyaan juga gitu, maksudnya sebenarnya Killing Inside sama Kilms itu sama atau enggak sih? Dan ternyata hari ini sudah jelas, Josapat sudah bilang kalau ini adalah rasa baru dengan nama yang sebenarnya secara nama sih udah beda sebenarnya. Hanya memang masih ada nyangkut dikit lah, tapi beda sebenarnya. Itu tergantung Iya. penilaian yang mendengarkan dan ini. Yes. Lebih milenial lah kalau yang sekarang. Kilms Lebih Terima sans. kasih. lebih sans lah. Itu luar biasa loh penilaian Bang Rian kan loh. Asik loh itu. Belum pernah ada yang Maksudnya? menanggapi seperti itu. Iya. Iya. Itu asik loh tadi barusan. Wow. Biasanya malah Kilms, Killing Mintins. Oh, karena Kalimantan. Buat Ali dan Ical. Intermezzo. Aslinya mana Kalimantan? Ya, gue Kalimantan Tengah, Ical juga. Sama Kalimantan Timur. Oh, nggak ada yang selatan ya? Biar kayak Ian Kasela ya. Oh, iya. Selatan. Iya. Tapi kampusnya Gama nih, kampusnya Gama nih. Kalsel. Enggak lah, bukan. Oh, oke sih. Gimana sih? Santai. Udah satu kota ya. Langsung ngomong aku ya. Oke, ini seru banget sih. Maksudnya gue seneng banget karena bisa tahu banyak, karena gue kan bisa dibilang kita secara scene kan agak berbeda ya. Tapi ya musik buat gue itu ya musik gitu. Kita bisa ngobrol apapun ketika kita bisa ngobrol dengan siapapun ketika kita ngomong musik. Dan Universal. Dan gue pengen ngambil beberapa pertanyaan dari netizen yang baik, Dan budiman dan juga tersayang. Yo, yes, siap. Jadi gue akan buka Instagram gue. Boleh. Kita akan coba cek 3 pertanyaan dari netizen Yang paling seru, yang paling seru. hangat. Ini dari Rin, susah banget namanya. RYND Giovin. Rin Giovin. Ini buat member Kilms kecuali Josapan. Oke. Kalian merasa terganggu nggak ngejalanin band ini dengan semua problem yang ada? Dan kalian merasa yakin nggak dengan kelangsungan karir kalian di band dengan tekanan-tekanan yang ada? Lalu bagaimana Josapat menanggapi hal itu agar, katanya kecuali Josapat. Lalu bagaimana Josapat menanggapi hal itu agar member baru ini tidak merasa tertekan dengan segala permasalahan yang ada? Ini dari Luar biasa sekali. Rin Giovin. Oke, Rin Giovin. Oke, Ringo Vin. Jadi gini. Jadi gini dong. Akhirnya kan jadi Gini. Akhirnya jadi gininya terlontar juga. Iya. Kalau gue sih nggak ngerasa gimana ya, soalnya gue juga kalau gue posisinya jadi netizen nih, gue udah ngeliat drama macam ini, gue nggak mungkin bakal di sini gitu. Gue bakal ngikutin alur drama itu. Tapi dengan apa yang gue rasain pas bareng-bareng sama Kilms, gue kesampingin semua drama itu, jadi itu malah bisa bikin sebuah karya dari drama-drama itu loh. Makanya kayak 6 itu kan keluar kalau dengan lirik yang bener-bener dibaca itu menggambarkan situasi kita. Wow. Itu sih kalau gua pribadi. Yang lain? Kalau gua sih apa ya? Gua nyaman itu aja sih. Simple. Nyaman jalaninnya udah cukup. Mas Gama? Ya, pada dasarnya kan kita di sini ya bermusik ya, berkarya. Ya, karya itu adalah yang membuat kita ini ya, maksudnya ini gimana sih menjelasinnya? Ya, yang
ya ini berkarya sih yang bikin kita kuat gitu. Dan kita juga satu frekuensi kan semua, Iya. maksudnya Memang merasa satu visi dan misi. ya. Ya. Oke. Yang awalnya buat berkarya ya udah nggak bikin macam-macam gitu. Ya bodo amat sama omongan di luar. Jadi kalian merasa tidak tertekan kan? Maksudnya ada di dalam band ini ya memang nyaman, memang dengan Iya. apa dijalani dengan memang dengan Ya. rasa Nggak ada senang sekali, ya? nggak ada Happy sekali aja. tekanan, nggak ada Iya. sekali, sama sekali tekanan nggak ada. Berarti ini perlu penjelasan Josapat nggak? Sedap banget. Perlu kan? Emang nggak ada, Pat. Sedap. Asik. Jadi Josapat nggak perlu Bebas. ini ya nggak perlu meyakinkan teman-teman yang lain ya karena usah. mereka sudah Nggak usah. nyaman kan. Soalnya Emang netizen kita aja yang sendiri sibuk netizen gitu, gitu. sibuk. Gitu ya. Yang ngerasain siapa gitu kan? Oh, siap. Yang sibuk gitu. Gak jadi. Oke, kita Terima lanjut kasih pertanyaannya tadi. pertanyaan dari netizen yang berikutnya ya. Silakan. Dari netizen yang budiman dan Dan baik hati. Rajin menabung. Ini Tiffany Cora. A-nya 2. CORAA. Apakah kalian akan meremake ulang semua lagu Kilms? Oh, ini kan jadi udah dijelasin tadi bahwa ini adalah Kilms, bukan Killing Me Inside. Bener? Benar? Benar. Benar. Jadi, tapi ini boleh juga ditanya, apakah kalian akan meremake ulang lagu-lagu dari album A Start Something New sampai Rebirth dengan suara khasnya Ical? Ada kemungkinan seperti itu? Masih belum Sudah sih. kepikiran sih, cuma belum kepikiran, tapi nggak tahu kalau ada niatan teman-teman yang lain. Sebenarnya saya lagi garap album nih. Ah. Lagi Iya sih. hangat-hangatnya untuk bikin Oke. yang baru sebenarnya. Mungkin Tapi sih ya. Tapi kalau bisa enggak sih ya. kalau bisa sih Ya, ya album. kita fokus ke album ini. Kalau diselipin ya paling secara manggung ya kita memang bisa bawain. Oke. Oh, jadi kalau materi-materi. manggung masih bawain lagu-lagu Killing Me Inside? Iya, masih. Iya. Iya. Ada beberapa. Ya Kalau biasa manggung berapa lagu? biasanya 9. 9. Nah, itu berapa persen bawain lagu Killing Me Inside? Karena lagu barunya masih 1. Ya memang lagu-lagu yang lama dan lagu baru. Ya, Dan bawaan. sebenarnya dari awal pun mencari vokalis, nomor 1 yang diutamakan tuh memang kriteria si vokalis tersebut sih. Oke. Kriteria vokalis tersebut untuk bisa ya minimal tahu lagu Killing Me Inside dan bisa membawakan musik seperti itu, bahwa ternyata pasti ada warna baru, itu menjadi bonus besar buat Killing Me Inside saat itu ya, sebelum ganti menjadi Kilms nih gitu sih. Tapi Jadi, fokusnya sih memang utamanya memang mau bikin lagu-lagu baru, tapi namanya ternyata juga kalau dengar-dengar kata netizen ada yang minta juga, bang bawain ini, bang bawain ini versi Bang Ical, bang. Sebenarnya sih ya tinggal kita pilah-pilah lagi sih, tinggal kita pilah-pilah lagi yang mana yang jujur aja kalau dari gue sih, Cal lu lagu yang mana yang lu suka gitu sih, karena vokalisnya yang harus happy juga sih kalau menanyakan lagu, karena beda-beda karakter ya. Iya. Jadi nomor 1 ya biar Icalnya aja memilih. Terus bang yang ini Sabi bang bawain mana? Kalau kita semua sih sebagai musisinya sikat. Sika. Ya, kalau gue lihat ternyata sebenarnya ini walaupun memang sudah berganti nama, tapi kalian juga tetap melanjutkan semangatnya Killing Me Inside. Oh iya, Kalau nyawanya gua- masih ada. Iya. Betul. Jadi Akan selalu ada. ya, tidak pernah meninggalkan itu ya. Oke. Selanjutnya satu lagi berarti kan 3 soalnya. Iya, Satu lagi yang tadi yang tadi tuh Tiffany Cora ya. Oke, kita satu lagi ya dari netizen ya. Netizen yang baik dan budiman dan juga tersayang. Template banget tuh. Tersanjung nggak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat banyak ditanyain pasti. Dari Rahmat B _ kapan album baru keluar? Album Kilms keluar. Ada saran katanya kalau albumnya keluar dibeli album fisik aja. Itu punyanya Siap. Mas Erik ya. Yang luar biasa. Erik Iya. Kamti. Nah, itu kapan kira-kira sudah ada plan Coba kapan dari rilis? Ibu manajer ini, oh gitu nyontek. Kalau bisa rilis albumnya di awal tahun depan kali. Awal tahun depan. Awal tahun sih. Tiap bulan ini lagi disuruh dicambuk. Oke. Kita sendiri sih, kita sendiri juga mencambuk diri untuk tiap bulan 1 Iya, single. Ini udah jalan yang kedua. Yang nih. pada akhirnya ntar dimasukin ke album. Oke. Iya. Berarti sekarang untuk pengerjaan album sudah jalan sebenarnya. Sudah jalan lagi. Sudah Betul. jalan. Sudah sampai Sambil gitu. sudah berapa lagu yang
berhasil direkam? Ya, direkam udah 3 ya, Pak. Udah 3. Tapi kalau frame lagu udah ada 5. Kalau frame lagu dan yang guide-guide. Oke. Kalau guide-guide doang udah banyak. Guide-guide. Dan ini masing-masing kan lagu pertama ini Ical. Oke. Lagu kedua tuh ide dari Gama utama Hmm. gitu. Jadi masing-masing ada partnya untuk menumpahkan sampai happy lah gitu. Baru ada yang part juga bareng-bareng, ada part yang udah Ical lagi deh kayak gitu-gitu sih. Jadi maksudnya jadi lebih ini ya, jadi lebih bebannya jadi nggak terlalu berat ya karena sudah dibagi-bagi kan gotong royong. Oke, ini agak penasaran juga karena yang gua tahu Slap It Out itu adalah band yang sudah established sebelumnya dan banyak juga yang suka gitu, banyak pengikutnya, fansnya juga banyak. Tiba-tiba lo melakukan transfer pemain. dari klub ini ke klub ini. Hmm. Dari band yang sebelumnya ke Kilms. Ya. Sebenarnya banyak juga sih yang nanya sih, netizen juga banyak nanya. Sebenarnya kok bisa sih tiba-tiba pindah gitu dan band itu sebenarnya yang punya siapa atau siapa pendirinya dan sebagainya. Jadi Slap It Out itu gue foundernya. Oke. Dan gue sisa founder pertama dan yang terakhir gitu. Yang lain itu teman-teman kayak si Abong, Arifin, Enot, Pras itu dari band-band lain yang buat. Jadi lu adalah personil yang tersisa ya. Gitu. Personil asli Ya. Dan untuk apa ya alasan kenapa transfer pemain karena atau lebih mahal transferannya? enggak, Bu. Karena siapa ya? Gimana? Ataukah rayuannya Josapat maut gitu sampai akhirnya? Nah itu netizen mungkin mengira seperti itu ya. Ngiranya sih dimaling kan katanya, tapi ini emang keputusan gue sendiri sih. Oke. Kayak nggak bisa stay di situ loh. Kayak band itu tuh kayak, aduh, enak sih ngobrolnya. Kayak nahan gue untuk lebih berkembang gitu sih. Jadi maksudnya memang lu ke Kills adalah memang lu pengen lebih berkembang lagi gitu maksudnya. Oke. Jadi gue pengen jawab. Iya, Biasa jadi banget ya. itu sih alasan utamanya tuh pengen terjun lebih dalam lagi di dunia musik yang manajemennya Diurus benar. dan pengen cari pengalaman lah yang pasti lebih berkembang lagi lah gitu. Ya karena ya gue yakin juga ketika lu memutuskan lu pasti sudah berpikir panjang juga gitu. Lu nggak mungkin gegabah juga kan untuk pindah dari band yang sebenarnya udah mungkin membesarkan nama lu terus tiba-tiba lu pindah. Dan ternyata gue baru tahu juga ternyata memang Ical adalah foundernya. Jadi secara kasarnya nih ya terserah gue lah gue mau ngapain gitu, orang gue yang bikin. Jadi maksudnya ya lu bisa kapan aja bisa balik lagi atau mungkin nanti lu setelah 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi lu pengen gue lebih ini aja sih. Sekarang yang apa yang gue jalanin dan gue ngerasa satu frekuensi itu bakal gue terusin gitu. Dan gue bakal tetap support Slap It Out gitu. Apapun yang mereka keluarkan, soalnya dengar mereka bakal mau ngelanjutin album yang kemarin yang sempat tertunda. Oh jadi mereka tetap jalan ya berarti? Tetap jalan sekarang. Mungkin dengan vokalis baru ntar gitu. Tapi ya gue tetap support aja gitu. No hard feelings. Oke. At all. Ini juga gue perlu nanya sama Josapat juga. Boleh, silakan. Karena jujur kemarin gue itu belum lama ketemu sama Onat, ngobrol-ngobrol juga gitu. Terus di yang sedang banyak diomongin sama orang adalah terjadinya reunion. Kill Me reunion yang dimana mainnya juga di acara yang lagi banyak jadi omongan orang ya. Karena penontonnya juga gila kan yang nonton gitu. Terus gue sempet nanya kok nggak lengkap gitu, karena kan yang namanya reuni kan harusnya lengkap gitu kan. Nah, terus ada statement kalau Onat bilang kalau sebenarnya udah ngajak gitu, tapi tidak ada jawaban dan akhirnya harus buru-buru di-upload di flyernya saat itu. Dan tapi gue nggak bisa menilai juga karena kan gue perlu dari dua sisi kan, jadi biar
biar tidak ada simpang siur juga karena kan orang Iya. biasanya Betul. saling ngejudge-nya yang namanya zaman sekarang ya, netizen kan taunya cuma segini tapi terkesan taunya dalam gitu kan. Jadi kayaknya gue perlu juga nanya dari sisi Filsafat juga sebagai salah satu personel aslinya Killing Inside. Sebenarnya gimana sih ininya yang terjadi? Siap. Gitu. Sebelumnya gue pengen berterima kasih banyak malah sama Bang Rian karena dari antara semua media gitu yang baru kali ini nih Bang Rian sebagai media pemberi informasi yang mendatangkan kedua sisi ya. Benar-benar baru Bang Rian ya. Iya. Jadi wah terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Iya sebenarnya apa yang disampaikan memang benar sih pada awalnya tuh pada awal tuh ketika pertama kalinya gue dihubungi, memang yang menghubungi itu Onat. Oke. Itu tiba-tiba banget dan gue sebenarnya kaget karena hal yang dia lakukan sebelumnya dia habis bikin video di YouTube yang wah ya kok isinya ada benernya tapi nggak semuanya gitu dan nggak perlu saling diadu-adu lagi menurut gue sih, nggak perlu saling diadu lagi dan saat di kontak itu gue memang nggak langsung yang aduh masa iya sih gitu, gue sekedar gitu aja memang gue ngelamang respon. Tapi ada satu sisi ketika gue memang lagi mengurus legalitasnya nama Killing Inside itu sendiri dan nama Kilms, akhirnya gue juga pun dikabarin ini jadi fix loh bahwa akan ada Killing Inside reunion di acara Synchronized Fest gitu. Dan di saat itu gue wow bisa begitu ya, gue aja kaget juga dan akhirnya ketika itu udah ke publish gue cuman nyampein itu ini kan kalian memang mau jadinya mau reuni nih seperti apa sih, gue sekalian aja langsung bikin grup kan sama Sansan, Raka dan Onat. Gue hanya pengen menanyakan kejelasan ini reuni yang gimana sih nih, ya mending kita ketemu yuk gitu biar lancar semuanya gitu, dalam artian pengen tahu aja dulu. Dan ketika memang gue temui yang terjadi itu adalah ya udah pokoknya kita reuni. Ini reuni yang seperti apa ya, gue pun menanyakan seperti itu karena bayangan gue pun ketika reuni ya harus lengkap, dan ketika lengkap pun ya kita harus menyamakan chemistry dulu untuk bisa ngeband di atas panggung dengan baik dan benar kan. Ketika gue pun ketemu dan memang keputusan itu udah bulet tuh, itu gue temuin di 3 bulan sebelum acara itu sebenarnya. Dan udah enggak ini udah fix, emang kita bertiga. Ketika udah seperti itu ya udah ya ngapain lagi, gue nggak terlalu lama di meja itu. Oh ya udah, tapi ya mengenai Killing Inside sendiri apa yang seperti gue bilang dan gue sampaikan di video manapun ya, bahwa Killing Inside itu nggak bisa di apa ya, hanya yang ini aja. Kalau nyebut Killing Inside itu ya banyak yang terlibat gitu, dan banyak. Jadi akhirnya ya mereka jalan reunian, ya gue sebagai tim manajemen yang sekarang sebenarnya memposisikannya adalah satu, ya gue cukup memberi tempat aja, dalam artian ya ini teman-teman lagi pada kangen juga kali dengan Killing Inside kan, setelah mereka juga ada yang ke Piwi, Sansan ke Piwi, Raka ke Viera, dan Onat juga ada DJ, mungkin momen kangen aja kali itu. Dan ketika mereka memang udah fix, ya gue nggak perlu mengorek-ngorek lebih dalam lagi. Ya udah nggak perlu. Nanti mungkin kan kita nggak pernah tahu ya, apakah kedepannya apakah akan lebih bisa malah semuanya kah atau apa, tapi itu mungkin nggak semudah yang dibayangkan mungkin. Jadi yang realistis aja dulu, yang kedepannya ternyata atas kejadian itu akhirnya malah hikmahnya kami jadi lebih fokus untuk akhirnya mencari vokalis. Jadi akhirnya sih lebih ke arah situ sih gitu. Jadi lebih senang aja ketika sebuah karya yang juga gua bikin dibawain orang, dan dibawain orang, mau itu namanya Killing Reunion, mau itu band-band lain, pasti seneng kan kalau karyanya itu dibawakan semakin banyak orang gitu sih. Berarti memang alasan lu memang lu pengen tuh sebenarnya dipersiapin dengan matang kalau mau reunian gitu. Dia bukan yang tiba-tiba gitu. Atau gimana? Alasannya ya kalau Kan reuni, sebenarnya reuni seperti esensinya reuni sih. Tadi kan lu bilang lu pengen ya memang mainnya benar gitu.
memang latihannya juga serius. Yang chemistry-nya juga dapet. Iya. Kalau dibilang reunian ya kehadiran Randy pun ya saya harapkan sekali karena sebenarnya gue ada juga komunikasi sih setelah gue ada komunikasi juga, dia kan paling nggak ada nih, paling hilang. Dia banyak ngobrol juga dan walaupun dia memang udah nggak pengen terlibat juga, nggak pengen terlalu disangkut pautkan lagi ke band, tapi ya itu dia sih tali silaturahmi itu yang lebih penting sih, esensi dari sebuah reuni itu ya kangen gitu ya kayak. Tapi kalau ketika itu esensinya belum itu, ya udah sabar mungkin belum saatnya atau belum waktunya gitu aja sih sebenarnya. Oke. Intinya seperti itu. Iya, berarti memang tidak semudah itu ya untuk bisa ngegabungin lagi kalian, karena kan katanya juga udah 10 tahun nggak main bareng ya. Kok yang gue dengar kemarin. Sebenarnya sih kalau Sansan gue masih sering ketemu sih karena Maksudnya main bareng tuh ngeband bareng gitu. Oh iya. Ya kan? Nggak pernah sih, bener sih. Ngeband bareng enggak? Iya, makanya kan kayak ya kemarin gue tanya si Onat, lu nggak kaku Nat? Ya gue kaku banget main bass dan sebagainya, karena kan ya memang akhirnya gue bisa menilai sendiri, maksudnya untuk membuat reunian itu terwujud ya tidak semudah yang dibayangkan. Jadi memang perlu tidak bisa meninggalkan orang-orang yang pernah ada di dalam band itu gitu. Oke. Ya mudah-mudahan bisa sedikit meredam anggapan orang yang negatif, karena ketika gue upload di YouTube kemarin banyak sekali yang menyudutkan terutama lo ya. Oke. Jadi ya mungkin mudah-mudahan setelah adanya obrolan ini bisa sedikit ya para netizen lebih tahu lah, lebih tahu bahwa tidak mudah untuk bisa ngegabungin lagi gitu, apalagi yang udah lama nggak satu band. Oke. Tadi gue tertarik dengan soal legalitas. Nah kemarin gue ngobrol sama, nggak apa-apa ya gue ngomongin soal Onat ya kemarin, karena memang kemarin gue sempat ngobrol bahwa nama Killing Me Inside sendiri itu sudah menjadi bola liar katanya. Oke. Nah, gue bilang gini, kenapa nggak dipatenin aja, maksudnya dihaki gitu, karena ya biar nggak jadi bola liar. Oke. Nah berarti lu sudah mendaftarkan dihaki nama itu? Kebetulan emang kan kita mau dengan manajemen sendiri, Ya. terus mau kayak upload digital sendiri segala macam. Gue pengen ngerapiin karena nggak rapi banget. Ada yang belum, album pertama itu nggak ada di mana-mana, album kedua, ketiga, keempat itu sama label, album featuring itu juga agregatornya beda-beda. Ketika gue pengen rapiin, gue coba bawa ke Haki juga. Di situ nggak semudah itu. Jadi ada wawancara untuk menanyakan, ini bener kok lo datang nih tiba-tiba nih. Dan memang nggak semudah itu sih untuk memang akhirnya orang Haki tersebut mengiyakan permintaan bahwa dengan syarat ya, jadi udah memang sisa kamu gitu ya kan, ada historinya juga kan. Oke, berarti ada historinya juga. Ketika didaftarin itu berarti sudah dengan nama lu berarti ya, si Killing Me Inside itu? Nggak bisa sendiri. Jadi memang nama member yang terakhir. Oke. Jadi bareng-bareng. Dan kayaknya udah banyak ya klarifikasi dari Yosapat, jadi nanti tinggal editingnya aja yang bener. Oh iya, dulu. Oh ya, Kan ada tambahan. di video sebelumnya kan ada yang menyinggung tentang bola liar. Ya. Gue mau balik nanya, bola liarnya seperti apa sih? Karena kalau bisa dibilang founder band ini juga salah satunya ya Yosapat gitu. Sedangkan yang ngejalanin band sampai saat ini masih berdiri juga Yosapat. Oke. Jadi saat 14 tahun. Itu Yosapat. Iya. Sisa sendiri ya. Jadi memang saat itu kan mereka memang sudah mendeklar mereka keluar dari band. Berarti secara fakta itu memang lo adalah personil yang tersisa di Killing Me Inside. Jadi sebenarnya hampir-hampir mirip juga sama lo ya, di mana lo juga menjadi adalah founder
di band sebelumnya dan Ya. personil yang original yang benar-benar yang masih ada. Dia hampir sama ceritanya. Sebenarnya juga ternyata di Indonesia ini juga banyak juga sih beberapa band juga seperti saya gitu sih, tersisa satu founder kayak Bang Cela di Kotak, terus kayak Bang Stevie juga di Dead Squad, Ya. lalu Bang Bagus juga kayak seperti itu, dan mungkin mirip-miripnya kayak saya dengan Bang Bagus gitu kali ya. Jadi udah deh lebih nyaman kayaknya kalau pakai nama Killing Inside itu lebih harus melibatkan banyak orang. Udah kita yang ini biar fokus udah jalanin Killing saja gitu. Tapi memang legalitasnya diurus dan sesuai komitmen mengenai ada hasil memang dibagikan ke semua. Jadi sebenarnya teman-teman yang saya rangkum dari sini adalah sebenarnya Josapa tuh punya niat yang baik banget. Jadi ternyata dia sudah mengamanin semua namanya dan dia tidak melupakan orang-orang yang terlibat dengan Killing Inside dari awal. Jadi lu tetap mikirin gitu. Ya, Wah, gue, keren. iya, gue Josapa. juga gini, terlepas di luar sana banyak omongan miring tentang Ya. Josapa. Jujur gue sampai saat ini nggak pernah ngerasain omongan-omongan itu ada di gue gitu. Oke. Dia ngelakuin itu ke gue, nggak pernah. Oke. Itu aja. Thank you so much. Tapi ya balik lagi ya, mungkin salah satu pembelajaran yang sangat bagus juga sih buat gue pribadi sih untuk ngejalanin ini semua. Kan mungkin gue juga ada ketidaksempurnaan lah, Ada salah. mungkin ada cara-cara gue yang salah, tapi bahwa sebenarnya niat gue pribadi tuh hampir nggak ada yang berubah sih. Niatnya untuk memajukan band ini pastinya juga dengan performa yang baik, kedisiplinan yang baik juga untuk bisa membuat band ini jadi lebih baik sih gitu. Jadi baru kali ini juga akhirnya serang haters gitu. Jadi kayak oh ya, jadi pembelajaran yang baru sih. Nomor satu mungkin gue harus banyak introspeksi juga. Oke. Pastinya untuk wah apa nih yang bisa gue perbaiki. Terus juga ya lebih gimana ya? Jadi kayak bensin yang bagus untuk makin berkarya sih gitu sih sebenarnya. Jadi Bensin untuk oh iya, jadi lebih wah ada bumbu Ya. nih jadi Ada bumbu. gitu. Ya memang ya kalau seniman memang ya seharusnya memang ya berkarya aja gitu. Betul. Dan sebenarnya sudah di dalam track yang bener sih kalian. Jadi ya pokoknya semangat terus, Amin. berkarya terus. Terima kasih banyak. Ini obrolannya ternyata cukup seru sih. Jadi gue juga jadi tahu apa polemik apa yang ada di dalam band yang sebelumnya, dan ternyata sebenarnya ada niat baik di situ yang mungkin nggak semua orang bisa menangkap itu gitu. Karena apalagi kalau di dunia maya itu semua yang benernya bisa jadi salah kan. Iya. Betul. Yang salah bisa ditambah salah gitu. Jadi jujur gua kalau komen di YouTube atau dimanapun gua nggak pernah baca. Ataupun gua baca cuma buat gua seru-seruan. Jadi gua jawab dengan hal yang lucu gitu karena ya udah ini memang hiburan aja. Dan kalau kalian punya semangat itu untuk tetap malah bikin yang seperti yang lo bilang jadi bensin kalian untuk berkarya, itu keren sih. Pokoknya semangat terus buat Kilms. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, jadi biasanya gue tuh punya challenge untuk narasumber yang ada di Drive Show. Nah ini namanya acaranya Nama challenge-nya. nama apa ya, segmennya coba jawab. Ya, apa. Coba jawab. Siap. Coba jawab. Oke. Ya, oke. Ini buat vokalis baru. Yes. Ya, Vokalis baru. Kita pelonco dulu vokalis baru ini. Oke. Bahasanya pelonco. Nggak milenial lah. Enggak sensasi lah ya orang takut. Nah ini biasa kok. Coba jawab. Buat Faisal. Oke. Kalteng atau Jakarta? Kalteng. Wah. Kalteng Pride. Kalteng Kalau Pride. Borneo Pride. Borneo Pride. Kilimintins kan? Kilimintins. Oke. Berarti klub bolanya apa sih itu ya? Borneo ya? Kalteng Putra. Oh, Kalteng Putra. Baru lolos tuh Liga 1. Iya. Oke, buat Ari dulu. Buat Ari ya. Ini pilihan sulit nih. Coba jawab. Sunrise atau Kills? Terus Kills.
Apa tuh tadi? Ada kalau bisa ngomong, Apa? boleh ngomong nggak sih? Boleh. Kalau gue gue nggak mungkin ditarik di Kilms kalau nggak dari Sunrise soalnya. Oke. Jadi ya Jadi gimana jawabannya? jalanin aja dulu. Jadi dia bilang tadi Sunrise Games. Oh iya. Gue berawal dari Sunrise soalnya. Oh, berarti tadi jawabannya Sunrise Cube. Sunrise. Oke, ya udah dimaafin deh. Soalnya dia berusaha untuk tetap bisa membagi cepat. poligami berarti ya. Berarti istrinya 2 juga ya? Hah? Jangan lah. Oh, jangan. Kalau gue ini dong pertanyaan sama dong tadi. Oke. Oke. Nanya sama. Request lagi. Request aja. Gue Kaltim atau Oke. Jakarta. Ya udah. Ya, oke. Coba jawab. Enggak apa-apa. Kaltim atau Jakarta? Jakarta. Kenapa? Gitu ya. Ya, ya kebetulan aja gue lahirnya di Kaltim. Ya gue cari rezeki di Jakarta. Siap. Bisa. Boleh. Ini untuk Gama. Oke. Sebenarnya ini nyambung gak sih? Ininya? Sikat aja Bang Rian. Sikat aja lagi. Coba jawab. Ya. DPR atau MPR? Gue buka. Gampang kayak ikut-ikutan. Ya apa aja bebas kan suruh milih. Udah ditutup. PNS Enggak, Pak. bukan kayak ikut-ikutan, cuman masalahnya gue nggak ngerti. Ini yang bikin challenge ini parah. Diganti lah coba. Ganti. Harus dong, kan sebagai warga negara. Iya ya. Udah gini aja gini. Ya, yang paling gampang aja deh. Coba jawab. Jokowi, Prabowo. Jokowi. Ada. Yakin lu kan? Yang lain lagi deh. Oh gitu ya udah. Gak apa-apa kan? Oke, yang terakhir untuk Josapat. Ini pilihan yang gampang nih, milihnya gampang pasti. Coba jawab. Yes. Onar atau Raka? Bisa gue jawab lagi. Cepet jawab, ini cepet loh, ini gak boleh lama ini. Yang gak ngehe aja. Dua-duanya fine sih sebenarnya sih gimana ya? Harus milih. Harus milih. Harus milih. Ini gak bisa gue jawab sih. Coba jawab. Ya coba Bang Rian, ada pertanyaan lain nggak? Udah habis dia milih yang lain. Oh gitu ya. Tapi gue jujur gue memang susah memilih loh gitu. Gak bisa gue pilih. Lo memilihnya karena apa? Karena sama-sama lu benci atau sama-sama lu cinta? Atau emang nggak kebayang aja? Suruh Bayang milih. aja gue. Main pedang nih. Wah, situ ya maksudnya. Atau Jadi- aja bilang. Oh iya atau Tunggu ini. atau Atau, guys. oke, atau. Berarti pilihan yang sulit ya. Jadi sebenarnya mungkin Josapat itu masih mencintai mereka. Oh, yes. Mungkin ya. Karena Josapadnya pun ngerasa yang fine aja. Oke. Benar aja. Oke, terima kasih teman-teman dari Kilms. Semoga sukses dengan single terbarunya Amin. Amin. yang berjudul 6. Buat teman-teman juga kalian bisa dengar di semua platform digital ya. Yes. Ada RBT-nya nggak sih? Ada nggak sih? Enggak. Masih ada kemarin. Ada ya? Digital semua ya? Lagi proses. Ya pokoknya support terus musik Indonesia dengan mendengarkan karya Kilms di portal musik yang legal. Dan semoga cepat rampung. Amin. Terima kasih Bang Rian. Terima kasih. Nanti gue siap beli albumnya. Nanti lewat Edo. Kami kirim. Kalau Bang Rian kami kirim. Khusus. Saya beli nanti. Wah, gokil. Saya beli satu, ntar kirim satu jadi 2. Ya benar. Satu lagi boleh buat anak istri. Kayaknya kurang seru kalau ini berarti pertama kali ya ngajak bintang tamu untuk perform akustik. Karena sebelumnya gue selalu kayak nggak niat gitu loh, maksudnya salah-salah gitu karena kan gue nyanyiin lagu si narasumber kan. Gokil, malah challenge buat Bang Rian. Iya, gue kemarin nyanyi lagunya Viera tuh si Widi. Dan Widi malah tiduran. Dengar suara gue. Ya udah sekarang silakan teman-teman untuk membawakan lagu terbaru berarti 6 ya? Yes. Versi akustik. Oke. For a long time,
the fighting. Watch me burn inside your mind. It feels like I should dead over and over again. Day. Woo. Time half alive, like a corpse in the grave. I can't feel anything dead inside. I can feel. So what you promised me to? Broke my heart and let it know. But it's only me and Scarlet. Would you set the fire? Watch me burn inside your mind. It feels like I should dead over and over again. Broke my heart and let it know. Over and over again. Feels like I should dead over and over again. Oh, oh, ooh, yeah. And these tears falling down, I kneel myself to the ground. Forgot what I've become. I stand here all alone. I'll never be alright, but time will pass us by, and I want you promise me to. Broke my heart and let it know. Broke my heart and let it know. But it's only me and Scarlet. Would you set the fire and watch me burn inside your mind? It feels like I should dead over and over again. Broke my heart and let it know. But it's only me and Scarlet. Would you set the fire? Watch me burn inside your mind. It feels like I should dead